Betul. Dan inilah penampilan peserta ke-14 pada hari ini. Hadirin sekalian, peserta selanjutnya membawakan naskah Mustika Lana Situ Panjalu karya Dipa Galuh Purba. Dewan juri yang terhormat, inilah peserta dari SMA Taruna Bakti Midnight Kota Bandung. Selamat menyaksikan.
Selamat datang bidadariku. Mungkin kehadiranku untuk menentukan hari perkawinan kita. Kapankah kita akan melangsungkannya bidadariku? Aku sudah menantikan hari yang begitu indah. Tutup mulut kotormu itu. Aku bahkan tak sudi untuk melihat wajahmu di sini. Berani-beraninya kurang ajar, sebuah gila. Sudah, aku. Selain merampas harta milik rakyat Sokogalu, aku dengar kau juga suka menjadikan perempuan sebagai pembuat hawa nafsu saja. Aku bisa saja memaafkan diri, tapi dengan satu syarat. Kau harus bertobat atas segala perbuatan terkutukmu itu dan jangan pernah mengusik rakyat Sokogalu lagi. Apa? Bertobat? Iya, Baik. Aku akan bertobat dengan satu syarat. Kau harus menjadi pendampingku untuk selama-lamanya. artinya kau dan seluruh pasukan
Jika kau berani menyentuh Ratu Permana Dewi, maka akan kucabik-cabik tubuhmu. Siapa kau? Keluarlah jika kau seorang pemberani. Tentu saja aku berani. Belum aku mengambil nyawamu, bukan sama nama. Aku Rangga Gumilang, putra Rama di Senajati Antasalem. Ternyata kau penghuni Gunung Syawal. Maka kau mengantarkan nyawamu padaku. Perbuatanmu telah meresahkan rakyat Sokogaluh. Maka dari itu, aku datang ke sini untuk menghabisi kau. Menghabisiku? Baiklah. Kurang ajar! Ya, apakah kau melanjutkan pertarungan ini? Baiklah Rangga, hari ini kau menang. Ya, ingat, sukan sama kokoh akan semakin kuat dan berkuasa. Aku akan memporak-porandahkan Gunung Syawal dan seisinya. Ingat itu Rangga. Ingat! Ingat Rangga! Kau tidak akan berani macam-macam pada saudariku. Maafkan hamba, semua ini hanya... Semua ini kesalahpahaman. Omong kosong! Campur pada urusanku. Akulah menang terpantas, pendekar tertangguh di seluruh tuduhan Gunung Ciremai. Rama, tenanglah anakku. Biar Rama. Ya Allah ya nih. Siapa kau? Lawanmu adalah aku. Patunan jagat Sang Hyang Prabu Cipta Permana Dewa, kesatria sejati dengan julukan Ratu Galuh Nyakrawati, Ing Nusa Jawa Sinalinan, Ratu Babar Sinalinan, Ratu Galuring Sajagat.
ketiadaan dan desah luka terhempas dalam gurita malam. Namun tak akan pernah aku menyerah. Pasti aku akan membuka tabir pintu dan menembus fata morgana. Akan kugeruk nafasmu, akan kukecup jiwamu. Inilah danau cinta, pastinya tidak akan surut. Sama Koko belum menyerah. Dia akan semakin dahsyat, semakin kuat. Selain itu,
tanah suci Mekah, dan di sini akan kutumpahkan. Selamilah bagi siapapun yang ingin mencari makna dari mustika lana. Menumpahkan air Zam-Zam, dan terbentuklah sebuah danau yang telah dikenal Situ Lengkong Panjalu. Dan langit pun menangis, desaku tergenang gelimang impian. Terputuslah jejak darah itu saat air mata memerah dan membelagu, langkah meragu di pintu bisu. Meskipun masih ada harapan yang pudar, buatkanlah sekedar perahu untuk menepi, atau balutlah luka sekedar menahan rintih. Kabut desa Panjalu berkadung, atau nantikan terangnya bulan, atau nyalakanlah ocor sebagai petunjuk arah, agar tidak lupa arahkan tatapan. Dot air di situ Lengkong Panjalu ini. Pantas saja ini gak surut. Janganlah, jangan. Harus sepanjang ini menghalus ibu kita demi kepentingan bersama. Lantas, bagaimana aku mau menyelam? Ini semua, kau tidak boleh menggunakan ini. Atau kau siap kita? Lihatlah, orang-orang berduyun-duyun dari berbagai pelosok ini untuk menyeberangi Situ Panjalu menuju Selarang. Justru itu, aku yang mempermudah dalam mereka menuju Selarang. Jika danau sepanjang sudah kering, dan mereka tidak perlu lagi menggunakan perahu untuk menyeberanginya. Mereka bisa berjalan kaki, atau jika memang perlu transportasi, kita bisa menggalakkan teknologi informatika. Contoh, sekolah, taksi online, bukan kayak itu lebih simpel.
kesimpulan gasmu. Dengar ya, air itu adalah kehidupan. Jika kamu ingin menghilangkan air, artinya kamu mau memusnahkan kehidupan. Kalau memang benar tujuanmu adalah untuk membuka jalan orang menuju pulau Teladanau, jangan airnya kamu berikan. Bangunlah sebuah jembatan. Raja, kau tidak tahu sama hadapan siapa? Aku adalah Tolong. Aku orang nomor 1 di sini. Kau siapa? Nih. Wah, ternyata dia benar-benar orang nomor 1 di sini. Tapi aku juga orang nomor 1 di sini. Apa maksudmu? Mana mungkin di suatu wilayah ada matahari kembar? Akulah orang nomor 1 di sini. Hanya aku satu-satunya. Apa aku tidak percaya? Kalau saya tidak, mana kalau Perkenalkan Sirna. Ya. Halo, apa ini? Keterangan pernikahan saya tidak ada. Kau mengaku sebagai orang nomor 1 di sini. Kau itu gila. Ya, karena di sini belum ada pekerjaan. Karena pekerjaan zaman sekarang sangat mahal. Dan aku sudah berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi hasilnya nol. Aku tidak punya paman yang membantuku. Lalu, kenapa kau mengaku sebagai orang nomor 1 di sini? Jelas sih. Kau orang nomor 1 dari depan. Dan aku orang nomor 1 dari belakang. Kau orang nomor 1 paling berkuasa. Dan aku orang nomor 1 paling tidak berdaya. Jadi, kita sama-sama orang nomor 1 kok. Nah, Lalu, apa tujuanmu menyelami Venus itu Panjalu ini? Apa yang kau cari? kau yang harus menjawab dulu. Sebagai orang nomor 1 yang paling berkuasa, apalagi yang dicari, apalagi yang menginginkan. Kenapa kau sudah repot menguras dunia ini? Pasti kau sedang mencari sesuatu, benar? Ya, aku memang mencari sesuatu. Nah, kau juga mencari sesuatu. Tentu saja dong. Tidak. Apapun yang kau cari, kau harus berhenti mencari. Karena akulah orang yang berkuasa di sini. Aku tidak takut pada siapapun. Aku lebih tidak takut. Aku tidak punya apa-apa di dunia ini. Sekali aku meninggal pun, tidak ada yang akan membuat khawatir. Sementara kau takut kehilangan kosanmu, hartamu, istrimu, serta selingkuhanmu. Hei, ada apa ini? Hafiza, enggak loh. Ayahku cuma mengada-ngada. Kita tidak perlu mencari kesalahan. Lebih baik kita kawin lagi saja. Aku punya saudara di Makassar. Kita akan tinggal di sana. Tidak, apapun yang terjadi, aku harus mendapatkannya. Aku akan membuktikan pada ayahku bahwa aku selalu mendapatkan mustika itu. Namun, bagaimana jika kau tidak dapat menemukannya? Aku pasti mendapatkannya. Lagi pula, ngapain kau mengajakku untuk kawin lagi dan tinggal di Makassar? Bukannya silar yang itu sana seperti larang. Jadi, Telah menjadikan ketersesatan yang tak ujung-ujung dalam jiwa kelam, hitam, gurita siang, gelap malam. Tidak nampak pun terkapar di mana kematian merindukan. Sepi dalam kebisingan hidup, bising dalam kesepian jiwa. Cerita Lara tak ada lagi. Semuanya hanya sia-sia. Kelaran itu yang kebahagiaan dalam hidup. Bisik. Jadi, kau sudah mencari mustika lana. Ingat, kau tidak akan mendapatkan. Karena akulah yang pertama kali mendapatkan. Ingat ya. Untuk apa kalian mencari mustika lana? Aku akan menggunakannya sebagai syarat untuk menginap Nyai Kuning. Orang tuanya tidak bersedia hubungan kami, kecuali itu satu
menemukan mustika yang tersembunyi di situ lubang panjang ini. Hanya itulah satu-satunya cara untuk mendapatkan restu orang tuanya itu. Lalu, untuk apa kamu mencari mustika Lana? Konon, mustika Lana itu memiliki sebuah kesaktian yang maha sempurna. Aku ingin mendapatkannya untuk memperluas dan mempertahankan kekuasaan di dunia ini. Jadi, itu alasan kamu menyedot air situ lengkong menggunakan selang ini. Betul, Kau alirkan kemana air situ lengkong ini? aku mengalirkannya ke sebuah kampung yang layak untuk berapa. Aku bisa membantumu mencari mustika Lana. Apa betul? Betul, karena aku adalah juru kuncinya. Seorang juru kunci pasti harus melawan tersebut untuk menuju dunia lain. Aku harus tahu di manakah ujung selang ini berada. Baiklah. Tunggu sebentar, saya akan mengambilnya. Itulah artinya dari pelakusan penguasa yang bersama lengkong panjang. Tangan kotor kelaparan makan enak penuh. Si serakah masuk ada. Terus aja latihan siapa jadi mati goyang bergoyang berputar. Surat kabar digoyang-goyangkan, putarkan ini kebenaran. Sebenarnya orang tuanya ini adalah seseorang yang bijaksana yang menginginkan seseorang untuk menikahinya dan menyelamatkannya sepanjang masa. Maksudmu apa ya? Sebenarnya ada 3 lelaki yang akan menikahi Nyai Kuning, termasuk Taus. Dan orang tua Nyai Kuning memberikan syarat kepada 3 lelaki tersebut, yakni mustika Lana. Apakah dua lelaki tersebut bisa mendapatkan mustika Lana? Lelaki pertama menyerah, lelaki kedua membawakan permata yang berharga ratusan juta. Lalu dia nyatakanlah bahwa itu mustika Lana. Tapi apakah benar bahwa batu permata itu adalah mustika Lana? Bukan, kamu adalah lelaki ketiga yang akan membawakan mustika Lana pada orang tuanya itu. Ya, karena aku akan membawakan kamu kepada seseorang tokoh yang membawa mustika Lana itu. Sang Hyang Prabu Bonoswara. Betul, karena aku adalah juru kuncinya. Seseorang juru kunci harus bisa membukakan pintu ke dunia lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak masa silam, para leluhur memiliki firasat akan sebuah mustika sakti yang dapat menegakkan keadilan dan menghapus kejahatan. Para
kenikmatan yang sudah saya dapat, tapi tak satu pun merupakan mustika lagi. Hingga pada suatu saat saya menginjakkan kaki di tanah Mekah. Saya mempelajari agama Islam dan saya memasuki agama Islam. Agama Islam yang tertulis dalam Al-Quran yang abadi sepanjang zaman. Maka inilah yang aku yakin maksud kita sebagai mustika lagi. Hasilkan dari air zam-zam yang kubawa dari tanah suci Mekah. Danau Situ Lengkong yang merupakan benteng istana kerajaan Panjalu yang awalnya bernama Sokobafu. Maka bentengilah diri kita semua dengan sucian, suci jiwa dan suci raga. Kita sebagai manusia dapat meraih kesucian dengan menghindari segala hal yang mencoreng kebaikan dan segala bentuk kedustaan. Makan karena halal, pakai karena suci, ucap lampah sabener. Maka gunakanlah pernyataan ini bukan untuk sekedar pemikiran semata, tapi untuk kehidupan yang nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pertunjukan dari SMA Taruna Bakti Midnight Production Kota Bandung.